Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Firdausan Maida selaku dosen pengampu pada mata kuliah statistik. Hari ini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis regresi linear menggunakan data sekunder pada skripsi yang berjudul Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, dan Keputusan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan yang disusun oleh Nafiatul Rofidan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Dwi Lailatul Hikmah. Saya Muhammad Reka Firmansyah. Saya Aida Risma Astriani. Berikut yaitu latar belakang. Sektor manufaktur memiliki peran besar dalam perekonomian nasional sehingga nilai perusahaan sering dijadikan indikator utama kinerja dan daya saing. Faktor struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi diyakini mempengaruhi nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2023. Kemudian rumusan masalah pada penelitian ini yaitu mengetahui apakah struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi akan berpengaruh terhadap nilai perusahaannya, dan juga bagaimana pengaruh simultan struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaannya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian pada diskusi kami. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu untuk menganalisis pengaruh simultan ketiga variabel independen terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2023. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual yang menggunakan materi variabel independen yang mempengaruhi nilai perusahaan, yaitu struktur modal sebagai X1, kebijakan dividen sebagai X2, keputusan investasi sebagai X3. Selanjutnya definisi operasional variabel X dan Y, yaitu struktur modal sebagai X1 merupakan gabungan antara utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Untuk indikator pengukurannya membandingkan total utang dengan modal sendiri serta yang mengukur total utang dibandingkan total aset. Oke, untuk selanjutnya variabel X2 atau kebijakan dividen, yaitu strategi perusahaan dalam menentukan besarnya laba bersih untuk dibagikan oleh pemilik saham dan laba yang ditahan sebagai biaya operasional. Untuk indikator pengukuran, indikator kebijakan dividen umumnya diukur dengan dividen payout ratio, yaitu persentase laba perusahaan yang dibagikan pada pemegang saham sebagai dividen. Semakin tinggi DPR, semakin besar laba dibagikan. Kemudian untuk variabel X3 yaitu keputusan investasi, definisinya adalah kebijakan dalam pemilihan alokasi dana ke dalam instrumen finansial maupun aset fisik dengan indikator pengukurannya berfokus pada rasio profitabilitas, pertumbuhan aset, dan nilai pasar perusahaan untuk menilai efektivitas alokasi modalnya. Kemudian untuk variabel Y yaitu nilai perusahaan adalah ukuran yang menunjukkan beberapa besar nilai dan kinerja perusahaan di mata investor dengan indikator pengukurannya yaitu menggunakan price to book value atau PBV, di mana semakin tinggi PBV, semakin tinggi juga nilai perusahaannya. Selanjutnya untuk deskripsi statistik data X dan Y, yang pertama yaitu struktur modal diperoleh nilai minimum minus 0,18 dan maksimum 1,36 dengan rata-rata 0,54 serta standar deviasi 0,260. Hal ini menunjukkan strategi pendanaan yang digunakan itu berbeda-beda. Sebagian ada yang menggunakan utang, sementara yang lainnya menggunakan ekuitas. Kemudian untuk kebijakan dividen diperoleh nilai minimum minus 0,566 dan maksimum 1,586 dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 0,648. Artinya, sebagian perusahaan memilih membagikan dividen, ada juga yang lebih memilih menahan labanya untuk kebutuhan internal. Kemudian untuk keputusan investasi diperoleh nilai minimum minus 2,785 dan maksimum 3,136 dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Artinya, ada perusahaan yang melakukan ekspansi agresif, sementara yang lainnya itu lebih berhati-hati untuk mengalokasikan modalnya. Kemudian yang terakhir untuk nilai perusahaan diperoleh nilai minimum sebesar minus 0,826 dan maksimum 2,316 dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 0,947, menunjukkan bahwa sebagian perusahaan memiliki nilai perusahaan yang tinggi, sementara yang lainnya itu masih berada pada posisi rendah.
Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Berikut ini hasil output dari kesimpulan dari uji linearitas dengan program SPSS. Yang pertama yaitu struktur modal atau X1. Dari hasil tersebut diperoleh nilai signifikan untuk uji linear teori adalah sebesar 0,003, artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara struktur modal dan nilai perusahaan. Pada uji definition from linear theory diperoleh nilai signifikan sebesar 13,792 yang berarti tidak terdapat penyimpangan signifikan dari pola linear. Artinya hubungan linear dapat diterima dan asumsi linear terpenuhi. Selanjutnya yaitu untuk kebijakan dividen atau X2. Dari grafik tersebut diperoleh nilai signifikan sebesar 1,370 pada uji linearitas yang berarti kebijakan dividen tidak berhubungan linear dengan nilai perusahaan. Pada uji definition from linear theory juga diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,427 yang berarti tidak terdapat penyimpangan signifikasi dari pola linear. Artinya, hubungan linear tidak signifikan dan asumsi linearitas tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu X3 yaitu keputusan investasi. Memiliki nilai signifikasi untuk uji linear theory adalah sebesar 0,027, artinya terdapat hubungan linear yang signifikan antara keputusan investasi dan nilai perusahaan. Pada uji definition from linear theory diperoleh nilai signifikan sebesar 13,971 yang berarti tidak terdapat penyimpangan signifikasi dari pola linear. Artinya hubungan linear dapat diterima dan asumsi linearitas terpenuhi. Untuk hasil uji normalitas dengan program SPSS, nilai signifikansi asumsi yaitu 0,104 dan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov Z 1,215. Untuk interpretasinya, uji signifikansi asumsi yaitu sebesar 0,105 lebih besar dari 0,05 dan Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,215. Hal ini menandakan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Kesimpulannya yaitu data distribusi residual dapat dianggap normal karena data yang diuji tidak berbeda secara signifikan dari distribusi normal. Untuk hasil uji multikolonialitas dengan program SPSS, yang berdasarkan hasil uji multikolonialitas yang dihasilkan SPSS pada grafik di atas menunjukkan bahwa tidak terjadi multikoliniaritas dari semua variabel X karena nilai toleransi dan VIV yang tidak melebihi batas kritis. Untuk kesimpulannya, toleransinya struktur modal 0,892, untuk kebijakan dividen 0,772, untuk keputusan investasi 0,820. Untuk VIV struktur modal 1,21, untuk kebijakan dividen 1,296, untuk keputusan investasi 1,220. Selanjutnya lampiran hasil uji heteroskedasititas dengan program SPSS berdasarkan hasil regresi dengan variabel dependent ABS-RES. Seluruh variabel X menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti masih berada dalam batas kritis penilaian heteroskedasititas sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap residual absolut dan tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskedasititas. Untuk kesimpulannya, variabel struktur modal memiliki nilai signifikansi 0,788, untuk variabel kebijakan dividen 0,321, untuk keputusan investasi 0,473 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, untuk hasil dari uji autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watsonnya sebesar 2,474 yang menandakan tidak ada masalah dengan autokorelasinya karena nilai tersebut masih berada pada batasnya yaitu 1,5 sampai dengan 2,5. Kemudian untuk hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai konstansa regresi sebesar 0,652 yang berarti ketika variabel independen berada pada titik 0, maka nilai prediksi untuk variabel dependennya adalah sebesar 0,652 unit. Kemudian untuk variabel struktur modal diperoleh nilai minus 0,120 yang berarti setiap peningkatan pada struktur modal itu berarti penurunan sebesar 12% pada nilai perusahaannya. Tanda negatif berarti peningkatan struktur modal berpotensi menurunkan nilai perusahaan. Kemudian untuk variabel kebijakan dividen diperoleh nilai
minus 0,441, yang berarti bahwa setiap kenaikan pada 1 unit kebijakan dividen itu berarti mengakibatkan penurunan sebesar 44,1% pada nilai perusahaannya. Tanda negatif berarti peningkatan kebijakan dividen juga berpotensi untuk mengurangi nilai perusahaannya. Kemudian untuk variabel keputusan investasi diperoleh nilai minus 0,007, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada keputusan investasi mengakibatkan penurunan sebesar 0,7% pada nilai perusahaan. Tanda negatif berarti peningkatan keputusan investasi juga berpotensi mengurangi nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu koefisien parsial uji T. Yang pertama yaitu struktur modal sebagai X1 diperoleh nilai SIF sebesar 0,697, maka kesimpulannya yaitu struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan dividen sebagai X2 diperoleh nilai SIF sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya yaitu kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keputusan investasi sebagai X3 diperoleh nilai SIF sebesar 0,325, maka hipotesis 0 diterima. Kesimpulannya yaitu keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Maka kesimpulan dari 3 variabel tersebut yaitu tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan karena nilai SIF lebih dari 0,05. Selanjutnya yaitu pengaruh simultan atau uji F. Nilai F sebesar 1390 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen nilai perusahaan tidak signifikan karena nilai signifikasinya sebesar 0,268 lebih besar dari 0,05, menegaskan bahwa hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh simultan yang diterima. Kesimpulannya yaitu dengan demikian tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari struktur modal, kebijakan dividen, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Model regresi yang digunakan belum layak untuk menjelaskan hubungan antara ketiga variabel independen dengan variabel dependen yaitu nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi atau uji F. Yang pertama, diketahui nilai R sebesar 0,372 menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dengan variabel dependen atau nilai perusahaan. Yang kedua, nilai R square sebesar 0,138 menunjukkan bahwa model regresi mampu menjelaskan sekitar 13,8% variasi nilai perusahaan, sedangkan sisanya 86,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar modal. Selanjutnya yaitu adjusted R square sebesar 0,39 menunjukkan bahwa modal hanya mampu menjelaskan sekitar 3,9% variasi nilai perusahaan. Nilai ini sangat rendah sehingga daya prediksi modal dianggap lemah. Selanjutnya yaitu standard error of the estimate sebesar 0,61 menunjukkan bahwa tingkat kesalahan prediksi model relatif kecil. Artinya hasil estimasi masih memiliki deviasi yang cukup besar dari nilai aktual, sehingga akurasi model belum optimal. Maka kesimpulan dari variabel tersebut yaitu koefisien determinasi R square sebesar 0,039 menunjukkan bahwa model regresi hanya mampu menjelaskan sekitar 3,9% variasi nilai perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 96,1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar variabel independen yang diteliti. Maka nilai R square yang rendah ini mengidentifikasi bahwa daya prediksi model kurang memadai. Demikian hasil diskusi yang dapat kami tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.